Alhamdulillah, puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala masih memiliki diri kita, karena Allah Subhanahu wa taala masih menggunakan diri kita untuk berkorban di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita lihat diri kita, jika kita seleksi lagi diri kita, apa yang Allah Subhanahu wa taala pandang dari diri kita? Jika kita bilang bahwasanya diri saya ini kaya, mampu untuk menafkahi semuanya, maka banyak orang yang lebih kaya daripada diri kita. Jika kita katakan diri saya ini kuat, mampu melindungi daripada semuanya, maka banyak orang di luar sana yang lebih kuat daripada diri kita. Maka karena Bapak kita dipilih masih duduk di sini semata-mata karena anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang untuk mempertahankan anugerahnya Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika anugerahnya Allah Subhanahu wa taala cabut, maka kita semua yang di sini ditepis oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diganti oleh yang lebih baik daripada diri kita. Nah, maka Pak, sekarang tanda karunia Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dari golongan ulama saja yang berpegang kepada dakwah ini, bukan golongan orang yang berharta saja, bukan golongan orang kuat saja, tapi bagaimana golongan orang terdahulu juga Allah Subhanahu wa taala pilih. Sekarang kita tidak tahu apa kelebihan daripada diri saya. Diri saya ini jika kita lihat sholat kita banyak lagi orang yang di luar sana bisa lebih tahajud daripada kita. Puasa kita bilang banyak orang yang di luar sana menahan puasa itu jauh daripada diri kita. Nah, sekarang kita mempertahankan cintanya Allah, karunia-Nya Allah terhadap diri kita. Dengan bagaimana Pak? Dengan menjaga daripada amalan-amalan yang sudah dikasih Allah terhadap diri kita. Seperti sholat, seperti puasa, kita harus jaga sampai kapan? Sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang untuk menjemput kita. Siapa? Malaikat maut. Jika kita menganggap malaikat maut sebagai tamu kita, maka kita adalah orang yang beruntung. Tapi jika kita anggap bahwasanya malaikat maut adalah seorang makhluk yang membawa kerugian terhadap diri kita, berarti kita mesti termasuk orang yang celaka. Nah, sekarang Pak, benar yang Allah Subhanahu wa taala pilih, insyaallah. Nah, kerja atas benar ini banyak orang yang mengambil manfaat dari itu. Bukan hanya golongan orang yang berdakwah saja, bukan. Bahwasanya di luar sana banyak orang yang bekerja kepada benar. Ada yang menyuruhnya berbuat demikian. Nah, bagaimana kita sebagai orang yang paham bahwasanya benar ini masih Allah Subhanahu beri dosa, masih Allah Subhanahu beri pahala, bagaimana kita ajak sama-sama masuk surganya Allah Subhanahu, insyaallah. Insyaallah. Nah, insyaallah ini di sebelah kita ada tunarungu yang insyaallah akan belajar juga, bukan hanya dari golongan orang yang kaya, bukan hanya golongan yang kuat, tapi golongan tunarungu Allah Subhanahu wa taala pilih. Inilah atas tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Alhamdulillah, beliau memperkenalkan daripada dirinya, dikatakan bahwasanya nama beliau adalah Habib. Beliau berasal dari tempat yang Bondowoso, desa Tansip. Beliau mengatakan, alhamdulillah, kita masih didulukan Allah Subhanahu wa taala di sini. Kita masih dipilih Allah Subhanahu wa taala di sini. Kita masih dipergunakan Allah Subhanahu wa taala di sini. Tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih mengasihi kita, masih menyayangi kita. Jika Allah Subhanahu wa taala telah tidak menempatkan lagi rahmatnya pada diri kita, maka diri kita akan diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diganti sama orang lain.
kita berpikir bagaimana kehidupan yang sukses. Apakah dengan kekayaan kita ini ada orang yang sukses? Apakah dengan kekuatan kita ini orang yang sukses? Apakah dengan kemajuan teknologi kita ini kita orang yang sukses? Apakah demikian pendapat kita? Tidak. Orang yang sukses adalah apabila kemiskinannya tetap taat kepada Allah, apabila kekayaannya tetap taat kepada Allah, apabila kuatnya tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian orang yang sukses. Maka ketika dia melewati hidup yang sukses, maka setelah mati dia tetap menjadi orang yang sukses. Setelah daripada alam kematian, kubur kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tetap jadi orang yang sukses. Kemudian hingga akhirnya apa? Hingga dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda orang yang sukses. Tapi apabila kehidupannya Pak tidak demikian, maka bukan orang yang sukses. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan ketika seorang itu hidup di dunia kemudian dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak patuh kepada Tuhan yang telah menciptakan dia, maka kehidupannya gagal. Bahwasanya kekayaannya yang gagal, kekuatannya yang mencelakai, daripada teknologi yang melalaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia hidup di dunia merasa sangat senang, merasa sangat bahagia, di situ datang mereka mencabut nyawanya, maka kehidupannya menjadi kehidupan yang gagal. Maka ketika dia melewati kehidupan yang gagal, apa setelahnya? Bukan berarti setelah itu selesai, tidak. Bahwasanya dia akan mengalami daripada kematian yang gagal. Bagaimana Pak kematian yang gagal? Maka ditanya oleh malaikat Marwah, siapa Tuhanmu? Maka dia menjawab, saya tidak tahu Tuhanku. Tuhanku adalah bangunan, Tuhanku ada ini, ada itu, ada ini. Siapa yang disanjungi ketika di dunia? Maka ketika dia dikubur Pak, dia disiksa. Bukan sampai situ saja. Maka ketika dia dibangkitkan, maka ketika dia pada mahsyar, dia akan mengalami daripada kebingungan. Maka dia tidak tahu jalan sana mana atau di mana. Saya tersiksa di sini. Maka ya Allah, cepatlah masuk neraka. Maka ketika dia telah melewati mahsyar Pak, bukan berarti perjalanannya telah selesai, tidak. Jadi ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, diseret oleh pada malaikat di mana Pak? Dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Disinilah akhir daripada cerita hidup. Hadirin, beliau mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan daripada semesta alam. Maka daripada pegunungan, siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Daripada matahari, siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Daripada makhluknya, hewan-hewan, ular, kuda, kalajengking, tikus dan sebagainya, siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Orang-orang dari belahan dunia, mereka berusaha menciptakan perkara yang sama. Mereka menciptakan daripada serupama manusia. Maka diciptakan, maka tidak akan mungkin sama. Sedangkan dia menciptakan satu bola mata, tidak akan mungkin. Nah, maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Subhanahu wa taala ciptakan, terus siapa yang memberi makan? Nah, maka beliau bertanya, apakah Bapak bisa memberi makan daripada seluruh makhluk? Apakah kita bisa memberi makan daripada semua semut yang ada di dunia ini? Nah, maka beliau, siapa yang memberi makan? Siapa Pak yang bisa memberi makan? Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan yang demikian, kemudian Allah Subhanahu wa taala jaga lagi. Maka ketika seseorang menciptakan, menemukan daripada sebuah motor, menemukan daripada biji besi, kemudian disusun jadi sebuah motor. Maka ujung-ujung apa Pak? Ujung-ujung tidak akan dijaga, setelah itu dijual dan sebagainya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan seperti itu. Jika Allah Subhanahu menciptakan manusia, Allah Subhanahu akan jaga, Allah beri makan, Allah beri minum, Allah beri daripada kebahagiaan. Ini Allah Subhanahu wa taala.
ketika seseorang itu diberi daripada kesehatan, ini semata-mata ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu diberi pada rasa sakit, ini hanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Diberi kekayaan, diberi kemiskinan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita mendengar maupun tunarungu, itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena semua dunia ini hanya tempat ujian saja. Bukan maksud daripada itu. Maksud itu apa? Agamanya Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan kita. Bukan dunia. Ketika kita mempunyai daripada sebuah gedung, apakah kita mempunyai? Tidak. Setelah itu kita menikah, apakah gedung itu dibawa di alam mahsyar kita, dibawa daripada surat kita, dibawa daripada timbangan kita? Tidak. Berarti bukan sebuah tuntunan.